Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsi al-qasiyyi wal mu'asfar, rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang memakai pakaian al-qusi. Maksudnya pakaian yang terdapat sutranya. Wal mu'asfar, pakaian yang dicelup dengan mu'asfar, sejenis bahan dari usfur. Mu'asfar itu bukan warna kuning, tetapi dia semacam cerupan dari benda-benda tertentu yang disebut dengan usfur, dan warnanya lebih ke arah merah. Kemudian di sini juga dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqala, dia mengatakan, ra'a Aliyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadha, rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau memakai dua pakaian yang dicelup dengan usfur. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ibumu menyuruhmu untuk seperti ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan seorang muslim menggunakan pakaian yang dicelup dengan usfur. Apa makna daripada pakaian yang disebut dengan usfur di sini? Jadi sekali lagi, usfur ini semacam bahan dari tumbuh-tumbuhan untuk mewarnai pakaian. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan di mana celupan usfur ini kalau terkena pakaian itu akan menjadi warna merah. Jadi pakaian itu akan berwarna merah. Maka dari sini para ulama kemudian berselisih pendapat tentang hukum orang yang memakai pakaian warna merah. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Tentu larangan ini bukan untuk perempuannya. Larangan ini berlaku untuk laki-laki.
Kalau perempuan tidak ada masalah, warna apapun silahkan dipakai yang jelas, tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan fasik. Tetapi yang dimaksud larangan di sini bagi laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa hukum memakai pakaian mu'asfarah ataupun warna merah itu hukumnya makruh. Dan ini sebagaimana pendapat atau riwayat daripada Umar, Utsman ibnu Umar, Anas ibn Malik radhiyallahu an, kemudian juga pendapat Az-Zuhri, Sa'id ibn Zubair, termasuk pendapat Imam Malik dan Ahmad. Mereka mengatakan makruh hukumnya bagi laki-laki, tetapi dirukhsahkan bagi wanita. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa menggunakan pakaian berwarna merah ini hukumnya boleh secara mutlak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini pendapat Talha ibn Ubaidillah, kemudian juga Jabir, termasuk juga ini pendapat dari Ibnu Sirin An-Nakhai, dan juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Syaukani, termasuk juga yang dikuatkan oleh ulama mu'asirin seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin, dan ini juga pendapat Dhahiriyah, mengatakan bahwa memakai pakaian yang berwarna merah itu hukumnya haram. Wa qad dhahaba Syaukani rahimahullahu ta'ala ila tahrim. Jadi Imam Syaukani menganggap bahwa pakaian itu haram berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr yang dikeluarkan Imam Muslim, inna hadza min thiyabil kuffari fala talbasuha, karena warna pakaian seperti itu biasa dipakai orang kafir, maka jangan kau pakai. Tetapi masalahnya, warna merah yang seperti apa yang dilarang? Apakah semua warna merah pada pakaian itu dilarang, baik secara keseluruhan ataukah sebagian? Maka para ulama mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah pakaian yang berwarna merah secara keseluruhan, tidak ada warna lain. Jadi tidak ada warna lain kecuali merah, seperti merah darah begitu. Maka tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Dan pakaian warna merah yang tidak full, artinya tidak keseluruhan, umpamanya ada warna-warna lain yang melekat di warna merah itu, maka itu dibolehkan. Inilah pendapat yang kuat bahwa yang dilarang di sini maksudnya merah secara keseluruhan. Makanya ibu-ibu kalau membelikan pakaian suami, kaos atau yang semacamnya, jangan membeli pakaian yang full merahnya. Tetapi kalaupun harus berwarna merah, maka harus ada warna lain yang melekat di warna itu. Nah, ini diantaranya. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa apakah menggunakan pakaian berwarna merah ini larangannya umum? Maksudnya kapanpun dipakai itu tidak boleh. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa asal larangan menggunakan warna merah ini itu bagi laki-laki yang menggunakan kain ihram. Jadi dalam pelaksanaan haji ataupun umrah.
tidak boleh menggunakan kain ihram berwarna merah yang tidak ada warna lain yang melekat di situ. Ada yang mengatakan bahwa ini khusus pada pakaian yang sedang ihram saja. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, bahwa larangan ini mencakup ihram atau di luar ihram. Pokoknya pakaian yang dicelup dengan usfur sehingga kemudian berubah warnanya yang tadinya putih menjadi merah karena terkena celupan, maka sama saja larangannya, baik ketika sedang ihram atau sedang tidak ihram. Karena Nabi SAW melarang secara umum, tidak dibolehkan menggunakan pakaian berwarna merah. Lalu apa alasannya? Kenapa kemudian Islam melarang menggunakan warna merah dalam pakaian, maksudnya merah pekat dan tidak ada warna lain yang melekat? Ada yang mengatakan karena pakaian itu di zaman Nabi SAW tentunya ya, itu adalah pakaian yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Jadi kaum wanita di zaman itu mereka suka dengan warna merah. Jadi kalau ada laki-laki menggunakan warna merah, maka hilang kelaki-lakiannya karena tasyabbuh dengan wanita di zaman itu ya, di zaman Nabi SAW. Sehingga dari sini sebagian para ulama ada yang menguatkan bahwa hukum minimalnya memakai pakaian merah itu tidak sampai kepada haram, tetapi hanya makruh tanzih saja. Karena alasannya tadi tidak pantas, ketidakpantasan, karena warna itu biasa dipakai kaum wanita di zaman itu. Jadi kalau ada laki-laki menggunakan pakaian warna merah, kayaknya mencolok. Makanya wajar Nabi SAW ketika melihat Ali radhiyallahu anhu dalam hadis ini menggunakan dua pakaian yang dua-duanya warna merah. Apa kata Rasul? Apakah ibumu yang memakai itu? Memakaikannya. Apakah ibumu yang memakaikan seperti itu? Karena tidak biasa di zaman itu laki-laki menggunakan pakaian warna merah. Tetapi mengenai pakaian warna selain merah, maka dibolehkan, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yajuzu lubsu thawbil abyad wal ahmar wal asfar wal akhdar wal mukhattat wa ghairuha min alwani thiyabi wala khilafa fi hadha wala karahata fi syai'in minhu. Qala Syafi'i wal ashab wal afdal wa afdaluha al bid. Kata Imam Nawawi, boleh menggunakan pakaian yang bergaris merah, kuning, hijau, warna pakaian yang bercorak lain. Hal ini berdasarkan kesepakatan ijma para ulama. Warna pakaian yang bercorak semacam itu tidaklah makruh sedikit pun. Inilah yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Namun warna yang paling afdol adalah warna putih. Itu yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi apakah kemudian warna-warna selupan selain warna asli daripada pakaian bukan celupan itu dilarang? Maka ulama membatasi bahwa ada dua warna yang dilarang kalau itu hasil celupan. Pertama, kalau dicelup dengan usfur. Usfur itu yang kemudian menghasilkan warna merah. Atau kemudian dicelup dengan ja'faran yang menghasilkan warna kuning. Jadi yang dilarang itu maksudnya adalah warna yang ada
atau yang dirubah dari warna lain ke warna merah pekat, tidak ada warna yang melekat selain merah, atau warna kuning yang tidak ada melekat warna selain kuning, dan itu disebabkan karena dua benda yang menjadi bahan celupan. Pertama ja'faran dan yang kedua usfur. Karena disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ittafaqal ulama ala jawazi lubsil asfar ma lam yakun mu'asfaran aw muza'faran. Para pakar fikih sepakat dibolehkannya memakai pakaian berwarna kuning asalkan bukan hasil celupan usfur atau za'faran. Maka dari sini jika pakaian kuning berasal dari zat warna umpamanya sintetik gitu ya, seperti pada pakaian yang kita temukan hari ini, maka berdasarkan penjelasan para ulama tidak terlarang. Jadi yang terlarang itu kalau warna itu hasil cerupan dari dua bahan tadi, pertama ja'faran ataupun usfur gitu maksudnya ya. Usfur kemudian menghasilkan warna merah, ja'faran menghasilkan warna kuning. Dan kuning merah ini tidak ada warna lain kecuali itu. Tidak ada warna yang melekat dari warna-warna lain kecuali memang merah pekat dan juga kuning pekat. Ini diantara penjelasan hadis ini. Adapun kalimat al-qasi, kalimat kusi, Nabi SAW melarang menggunakan kalimat qasi. Maksudnya qasi di sini artinya pakaian yang terdapat kain sutranya, walaupun tidak secara utuh semua sutra, tetapi ada bagian sutranya tercampur dengan kain sutra di dalamnya, maka itu pun dilarang. Menurut hadis yang kita baca ini. Masalahnya sekarang ada hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aitu fi khullati hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang, maksudnya tidak tinggi dan tidak pendek. Kemudian kata Bara, aku melihat beliau mengenakan pakaian hullah berwarna merah, dan saya tidak pernah melihat orang lebih bagus dibandingkan beliau. Dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummati ila syahmati udhunaihi alaihi hullatu hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Nabi SAW adalah berperawakan sedang, maksudnya tidak tinggi ya tidak pendek, pundaknya bidang, rambutnya lebat terurai ke bahu hingga sampai ke kedua kuping telinganya. Pada satu ketika beliau pernah mengenakan pakaian khullah berwarna merah. Tidak ada seorang pun yang lebih tampan dibandingkan Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasul pernah menggunakan pakaian warna merah itu untuk sholat id. Sebagaimana riwayat beliau, kana Nabi SAW yalbasu yaumal idi burdata hamra. Rasul SAW pernah mengenakan burdah kain bergaris berwarna merah ketika melaksanakan sholat id. Jadi seolah-olah kemudian di satu sisi Nabi SAW melarang tidak boleh menggunakan warna merah, tapi di sisi lain beliau menggunakan pakaian warna merah, kan begitu jadinya. Ada sebagian ulama yang menjelaskan, pertama, bahwa pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW yang berwarna merah itu, yang diriwayatkan Bara tadi, ini khususiyah Nabi.
Jadi khususiyah Nabi maksudnya khusus bagi Nabi saja, bagi umatnya tidak boleh. Ini satu sanggahan. Yang kedua, warna merah dalam pakaian Nabi SAW itu bukan hasil celupan usfur ataupun dari ja'faran. Ya, dia sintetik memang seperti itu, memang produksinya memang sudah berwarna merah ya. Maka dari dua pendapat atau dari dua sanggahan para ulama ini, bahwa tetap seseorang itu dilarang menggunakan pakaian berwarna merah ketika warna itu hasil daripada celupan dua bahan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama mu'asfar dari usfur, yang kedua muja'faran dari ja'faran. Jadi larangannya hanya di situ saja. Adapun kalau warna merahnya bukan dari itu, maksudnya bukan dari hasil celupan itu, maka insya Allah tidak masalah. Ini yang kemudian disebutkan oleh para ulama. Adapun larangan tegas tadi bukan hanya sekedar makruh oleh sebagian ulama kan, bahkan yang lain mengatakan haram karena memang tasyabuh dengan orang-orang kafir. Wallahu alam. Ini diantara larangan orang yang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Taib. Dan dari sini kita tahu bahwa Islam ini memiliki aturan yang sangat ketat sekali, sampai berpakaian saja Islam itu mengaturnya. Jadi tidak sembarang Islam itu memberikan pakaian kepada umatnya, tapi ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang dibolehkan. Tetapi tentu yang dibolehkan dalam Islam jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Dan ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan bulu sebagai pakaian perhiasan, akan tapi pakaian takwa itulah yang paling baik, dan yang demikian merupakan sebagian tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Ini diantara keterangan hadis yang pertama dan kedua. Baik, kemudian kita akan bicara tentang ba'du al-masail al-mulhaqah. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan larangan-larangan berpakaian. Pertama, hukum menggunakan pakaian yang ada gambarnya. Hukum berpakaian yang ada gambarnya, maksudnya gambar yang bernyawa ya. Seperti mamanya ibu membeli pakaian, rupanya di situ pakaian partai. Biasanya kan ada tuh calon yang hal dicoblos itu kan disablon tuh di kaosnya. Pakai pula sama ibu. Nah ini bagaimana hukumnya? Hukum memakai pakaian yang ada gambar yang bernyawa di dalamnya. Yang pertama, ada yang mengatakan haram, dan itu adalah pendapat madhab Syafi'i. Madhab Ahmad dalam riwayat, dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sampai menasabkan kepada pendapat jumhur, haram, tidak boleh. Pendapat yang kedua makruh. Pendapat yang kedua makruh. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Thawri, dan sebagian Hanabilah.
Dan yang ketiga, rukhsah dibolehkan. Dan ini pendapat Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi dan pendapat Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb. Tetapi pendapat yang paling kuat wallahu alam, haram hukumnya ketika menggunakan pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa, kecuali kalau seandainya ibu gelapkan wajahnya. Umpamanya ibu hapus wajahnya, ada masalah. Nanti nggak nampak yang mau dicoblos siapa orangnya. Ya, memang begitu alasannya. Tidak boleh karena makhluk yang bernyawa itu dilarang, tidak boleh untuk diletakkan di situ. Dan kalau dibawa ke rumah, artinya dipakai dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Kata Rasul, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Kemudian yang kedua, larangan berpakaian adalah labsul mar'ati libasar rajuli wal aks. Wanita menggunakan pakaian laki-laki ataupun sebaliknya. Nabi mengatakan la'anar rajulu yalbasu libsatal mar'ati wal mar'atu talbasu libsatar rajuli. Nabi melaknat seseorang laki-laki yang memakai pakaian wanita ataupun wanita yang menggunakan pakaian laki-laki. Dan riwayat yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihat minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasul melaknat wanita-wanita yang tasyabbuh menyerupai laki-laki ataupun seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan di zaman sekarang sudah biasa perempuan menggunakan pakaian laki-laki dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Coba lihat wanita-wanita di zaman sekarang, kecuali yang Allah rahmati, mereka menggunakan celana kadang-kadang dari bahan lepis, dari bahan jeans, ya, kemudian ketatnya naudzubillah, atau menggunakan kaos-kaos laki-laki atau baju-baju yang melekat dengan badan. Itu kan pakaian laki-laki yang seperti itu. Pakaian-pakaian yang ketat yang melekat dengan badan itu pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan. Dan hukumnya haram, tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i ataupun Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Awtar itu, wal hadithu yadullu ala tahrimi tashabbuhin nisa'i birrijal war rijal bin nisa. Dan hadis tentang laknat itu menunjukkan haramnya tasyabbuh, menyerupainya perempuan dengan laki-laki atau sebaliknya. Kenapa? Li'anna la'na la yakunu illa ala fi'li muharramin. Karena namanya laknat itu tidak akan diucap kecuali karena perbuatan itu diharamkan. Maka haram hukumnya orang-orang yang menggunakan pakaian seperti itu, karena hampir semua tempat. Kita lihat sekarang petugas pom bensin saja wanita-wanita. Dari pekerjaan saja sudah merampas tuh pekerjaan laki-laki. Ya. Dari pakaian juga sama. Baik yang di toko-toko, yang di pasar-pasar, di mana-mana hampir yang mereka pakai itu mirip dengan laki-laki. Celakanya karena pakaian laki-laki sudah dipakai perempuan, laki-laki tak punya pakaian. Akhirnya ya pakaian perempuan. Jadilah LGBT jadi. Ya. Nah, sekarang kan sudah negara mana yang baru saja mengesahkan LGBT? Thailand, ya, naudzubillah. Ya, itu nanti lagi azab itu, ya. Karena bagaimanapun Islam itu agama fitrah.
Islam itu agama fitrah. Makanya Al-Quran diturunkan kepada kita itu sesuai dengan fitrah. Dan itu bukti bahwa Al-Quran itu kitab suci, karena akan bersesuaian dengan fitrah manusia. Jadi Islam itu agama fitrah, pasti akan bersesuai dengan fitrah manusia. Ketika fitrahnya laki-laki suka perempuan dan perempuan suka laki-laki, itu fitrah. Makanya Islam menganjurkan menikah laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, karena itu bukan fitrah. Fitrah itu laki-laki menyukai wanita dan wanita menyukai laki-laki, itu fitrah namanya. Nah, ketika kemudian fitrah ini berlaku kepada manusia, makanya Islam datang meluruskan fitrah itu supaya mereka cepat menikah. Kalau suka laki-laki atau perempuan menikah, itu namanya sesuai dengan fitrah. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu menyalahi fitrah namanya. Karena Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, pakaian yang dilarang adalah isbalu thiyab ila tahtil ka'baini. Bagi laki-laki, melembrehkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang melembrehkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki dan dia sombong. Kemudian juga hadis Muslim dari Abi Dzar, Rasul mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbil wal mannanu wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. 3 manusia Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat. Bahkan Allah tidak akan bersihkan mereka. Dan Allah sudah sediakan azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Pertama, al-musbil, yang melembrehkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kemudian, yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Orang yang mengungkit-ungkit jasa kebaikan. Dan yang ketiga, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang ingin melariskan jualannya dengan bersumpah dusta. Ini salah satunya Nabi mengatakan al-musbil, orang yang melembreh pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian juga hadis Bukhari dari Abi Hurairah, Rasul mengatakan, ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar, apapun yang di bawah kedua mata kaki dari pakaian maka di neraka, kata Rasul. Lalu bagaimana hukumnya? Pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan haram hukumnya melembrehkan pakaian di bawah mata kaki kalau dia sombong. Bahkan bukan hanya haram, termasuk dosa besar. Jadi jumhur mengatakan haramnya isbal itu kalau disertakan dengan sombong, bahkan sampai kepada dosa besar. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Ahmad dan juga yang dipilih oleh sebagian pendapat Hanabila, bahwa tetap haram hukumnya, sombong atau tidak sombong. Jadi di sini ada 2 pendapat. Jumhur mengatakan bahwa melembrehkan pakaian di bawah mata kaki dikatakan haram itu kalau disertai dengan kesombongan. Tetapi kalau tidak disertai dengan kesombongan tidak haram. Tetapi pendapat Ahmad dalam satu riwayat, dan ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim, maka
menggunakan pakaian di bawah mata kaki haram walaupun tidak disertai sombong. Imam Syaukani mengatakan, kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, iyyaka wa isbal al-izar, fa innal isbal al-izari minal makhilati. Nabi mengatakan, hati-hati kalian jangan sampai musbil, melembrehkan pakaian di mata kaki, karena hakikat musbil itu sendiri sudah sombong. Walaupun dia tidak menyatakan saya tidak sombong, tetap dia sombong. Karena sombongnya dari segi mana? Menolak perintah. Semata-mata menolak perintah saja, tidak menjalankan aturan-aturan Islam, itu sudah dinyatakan sombong sebenarnya. Walaupun dalam lisannya dia, saya kan tidak sombong. Rasul sudah mengatakan bahwa inilah pakaian Rasul seperti ini. Makanya kemudian pendapat yang kedua itu haram walaupun tidak sombong, dan ini pendapat yang kuat, ya, tetap tidak dibolehkan. Makanya ada sebuah kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang sakit, maka kemudian seseorang masuk menemui dia dan dilihatnya orang ini isbal, melembrehkan pakaian di bawah mata kaki. Maka Umar radhiyallahu sebelum wafatnya kemudian mengatakan kepada anak muda ini, irfa izara, angkat tuh pakaianmu itu. Maksudnya jangan sampai di bawah mata kaki, karena itu lebih suci bagi pakaianmu dan lebih bersih hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana dengan wanita? Ini kan laki-laki ya. Bagaimana isbal bagi kaum wanita? Maka isbal bagi kaum wanita justru sangat dianjurkan, karena kaki bagi wanita itu termasuk aurat. Ingat, kaki itu termasuk aurat. Makanya kalau memang pakaian ibu kurang ke bawah, kalau jinjat umpamanya nampak kakinya, maka sebaiknya pakai kaos kaki, karena kaki itu bagian daripada aurat. Yang bukan aurat itu cuman muka dan telapak tangan saja, selebihnya adalah aurat yang harus ditutup. Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, bagaimana dengan wanita wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, yurkhina shibran, kalau bisa lebihkan 1 jengkal ke bawah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, bagaimana setelah 1 jengkal dilebihkan masih nampak? Maka kemudian kata Nabi, fadiraun la yazidna alih, maka boleh 1 hasta, jangan ditambah, nanti masalah. Panjangan nyeret-nyeret kayak pengantin nantinya, Bu ya. Jadi kalau wanita isbal justru malah diperintah, karena jangan sampai nampak kakinya. Ini juga diantara pakaian. Kemudian juga yang tidak boleh dalam pakaian itu adalah as-salatu fi thawbin istimalus somma. Istimalu as-somma. Apa istimalus somma di sini? Maksudnya istimalus somma itu memasukkan tangan ke dalam pakaian. Memasukkan tangan ke dalam pakaian gitu ya. Kayak orang buntung, tahu bukan? Nah, kan dimasukkan tangannya, pakaiannya di ini, supaya kalau dalam musim-musim dingin itu tidak dingin gitu ya. Masukkan gitu, ketutup atau mungkin ditutup tangannya dengan jaket, nggak nampak, jadi tangannya ngikut ke dalam. Maka ini maksud larangan di sini bukan di waktu biasa, maksudnya bicara tentang sholat. Kalau di sini ya, sholat itu jangan seperti itu menggunakan pakaian, karena akan sulit untuk takbiratul ihram,
Untuk ruku kan sulit jadinya kan, kita jadinya ya kurang bebas bergerak. Nah, itu maksudnya di situ larangannya. Termasuk juga melipat pakaian, kaftu thawbi wasya', termasuk juga melipat pakaian dan juga di sini mengikat rambut. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Kemudian di akhir hadis Rasul mengatakan, wa an la aqfit thawban wala sya'ran, dan jangan sampai menggulung pakaian, begitu juga mengikat rambut. Maksudnya menggulung itu ya laki-laki kan biasa digulung seperti ini. Jadi kalau waktu nggak sholat nggak masalah digulung, ya. Tapi kalau waktu sholat harus dilepas gulungannya, tidak boleh. Ya, itu juga termasuk larangan. Tetapi apakah sampai tingkat makruh? Maka Imam Malik, apakah sampai tingkat haram? Imam Malik mengatakan makruh kalau ketika dia sholat, baik sebelum sholat atau ketika sudah masuk sholat. Imam Malik mengatakan makruh. Tetapi Imam Bukhari mengatakan larangan itu dibawa ke dalam sholat. Kalau sebelum sholatnya tidak masalah. Kalau Imam Bukhari mengatakan wa dhahiruhu annal karahata innama hiya fi asna'is sholati, dan yang zahir bahwa hukum makruh itu dibawa ke tengah-tengah sholat, bukan sebelum sholat. Tetapi jumhurul ulama mengatakan bahwa makruh itu dalam kondisi 2, qabla sholati wa athna sholati, sebelum dan sesudah sholat. Dan ini pendapat Auza'i, Imam Laits, Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i dan selain mereka. Maka kasih tahu bapak-bapak, kalau tidak boleh. Yang suka ngelipet-ngelipet itu kan bapak-bapak, terutama celana yang isbal. Dia serba salah tuh. Satu sisi dia takut isbal, sisi lain masuk pada lipatan, ya kan? Kan ada orang itu yang menggulung celananya ketika sholat itu. Betul, dia terbebas dari isbal dalam sholat kan, tapi masuk pada melipat pakaian dalam sholat. Nah, itu namanya keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau gitu maksudnya. Terbebas dari larangan ini masuk larangan lain gitu maksudnya. Maka sebaiknya dipotong, itu paling enak. Paling enak itu ya pakai dipotong lah celananya, ya, di atas mata kaki. Itu lebih selamat. Kita tidak isbal, dan selamat juga kita tidak sampai kemudian melipat pakaian yang sebagian para ulama mengatakan makruh baik sebelum ataupun di tengah-tengah sholat. Ini diantara pakaian-pakaian yang dilarang, yang masalah-masalah yang dimasukkan dalam bab ini. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab pakaian ini, hadis daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini biddibaji, rawahu Abu Dawud. Dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, dia mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saku, kemudian 2 lengan dan 2 belahannya bersulam sutra. Kemudian kata pengarang, wa asluhu fi Muslim, tetapi asal daripada riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Wazada, dan ada tambahan, kanat inda Aisyata hatta qubidat faqabattuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Kemudian ada tambahan riwayat,
jubah itu disimpan di tempat Aisyah hingga dia wafat. Lalu kata Asma, aku mengambilnya. Nabi SAW biasa mengenakannya, dan kami mencuci pakaian atau jubah itu untuk mengobati orang sakit. Wazad al-Bukhari, dan Imam Bukhari menambahkan fi Adabil Mufrad, dalam kitabnya Adabil Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ati. Beliau biasa mengenakan jubah itu untuk menemui utusan atau untuk melaksanakan salat Jumat. Di sini Nabi SAW menggunakan pakaian yang ada sutranya tapi tidak banyak. Jadi boleh seseorang itu menggunakan, ini sekali lagi hukumnya bagi laki-laki ya, kita tidak bicara perempuan. Jadi boleh menggunakan pakaian yang tersulam sutra selama tidak berlebihan. Makanya hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan pakaian yang tercampur sutra. Tentu maksudnya tidak lebih daripada 4 jari. Kalau sudah lebih daripada 4 jari maka dilarang. Maksudnya 4 jari seperti ini ya. Kalau sudah lebarnya lebih dari 4 jari tentu dilarang. Tapi kalau hanya untuk sulaman saja, benang sutra gitu ya, itu kan tidak lebih daripada 4 jari. Makanya Nabi SAW memiliki jubah seperti itu. Tapi kalau umpamanya lebih dari 4 jari, apalagi full bahwa pakaian itu dari sutra, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, maka hukumnya haram, tidak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh, tapi bagi perempuan boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Namanya dia punya penyakit kulit. Kalau pakai pakaian yang lain gatal, karena kan sutra bawaannya dingin ya, maka dibolehkan sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada masalah bahwa jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Rasul meninggal, jubah yang tersulam sutra itu saat Rasul meninggal itu disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan tidak pernah dikeluarkan. Tapi saat kemudian Aisyah radhiyallahu anha meninggal, maka Asma putra Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu mengambil pakaian itu dan dijadikan tabarruk, mengambil berkah dari bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pakaiannya. Jadi kalau ada orang sakit, maka dia akan mencucinya kemudian memakaikannya kepada orang sakit sampai dia sembuh. Dan di sini menunjukkan tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki asar yang dibolehkan bagi kita umatnya mengambil berkah. Tapi ini khususiyah Nabi ya. Karena kita tahu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepala sampai kaki itu memang Allah jadikan penuh dengan berkah. Mulai dari ludahnya bisa mengobati penyakit, seperti kasusnya Ali radhiyallahu anhu dalam perang Khaybar ya. Jadi ketika Nabi SAW mencari Ali radhiyallahu anhu di perang Khaybar untuk memegang bendera, maka orang-orang mengatakan Ali sedang sakit matanya wahai Rasul. Malum di padang pasir mungkin banyak debu, banyak apa yang masuk ke dalam mata kan itu ya, akhirnya menjadikan sakit mata dan tidak bisa melihat dua-duanya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, datangkan Ali kepada. Akhirnya kemudian Ali pun didatangkan kepada Rasul, kemudian diludahi kedua matanya. Dan ketika ludah itu sampai di kedua mata Ali radhiyallahu anhu, kayak kita meneteskan insto atau apa gitu ya, itu langsung sembuh. Langsung sembuh seolah-olah tidak pernah sakit mata sebelumnya. Artinya bahwa ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penyembuh. Itu tentang berkahnya yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, jangan diyakini Nabi itu penyembuh. Nggak boleh. Ya. Karena tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat kemudian sedang sakit, akhirnya kemudian minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan penyakitnya, maka Rasul mengajarkan doa. Allahumma rabban nas
adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas. Rasul tetap berdoa kepada Rabb pemilik manusia. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkan orang ini. Dari sini ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk kesembuhan orang lain dengan menasabkan kepada Allah Azza wa Jal, maka kita tahu bahwa Rasul itu tidak bisa menyembuhkan. Rasul itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Tidak boleh kita meminta sesuatu kesembuhan kepada Nabi SAW. Datang ke Madinah, masuk ke Raudhah, kemudian memegang pintu kuburan Rasul, kemudian berteriak-teriak, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku, sembuhkan asam uratku, sembuhkan darah tinggiku. Nggak bisa. Ya. Ngapain jauh-jauh ke Madinah? Datang ke awal brosana, nanti disuntik sama dokter. Jadi Rasul itu tidak bisa menyembuhkan penyakit, karena setiap doa yang diajarkan Rasul kepada kita itu Rasul sendiri menasabkan kesembuhan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Adapun kemudian dari pakaian yang dipakai Rasul semasa hidupnya, kemudian oleh Asma digunakan untuk menyembuhkan penyakit dengan cara membersihkannya, mencucinya, kemudian dipakaikan kepada orang sakit biar sembuh. Asma ini hanya tabarruk dengan asar Nabi, dengan bekas-bekas Nabi. Tidak meyakini Rasul atau pakaian Rasul yang menyembuhkan, tidak. Hanya dijadikan sebab saja. Dan itu sebab syar'i, boleh. Ya, karena bagaimanapun peninggalan Rasul yang betul-betul peninggalannya loh ya. Bukan pengklaiman saja ini peninggalan Rasul, karena di negeri kita ini aneh-aneh. Ya kan? Ada seorang ustadz katanya ini penutup makam Rasul, punya kuncinya katanya. Dari mana? Kapan? Siapa yang ngasih sama dia? Kok makamnya di Madinah, kuncinya ada di sini pula? Ya. Coba bayangkan. Nah, kemudian juga ada orang yang membawa rambut Nabi, ada seorang artis itu ya. Katanya dia bawa rambut Nabi. Kemudian dari mana dia dapat rambut itu? Coba. Nah, ini kadang-kadang di Indonesia ini memang orang mudah ditipu dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak syak lagi bahwa memang asar Nabi itu baik rambutnya ataupun pakaiannya, bejananya dan begitu seterusnya, itu memang ada keberkahan di situ. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saat perang melawan orang-orang Romawi, Khalid itu serbannya jatuh. Maka Khalid untuk mengambil serban itu sampai harus berperang. Sehingga orang-orang mengatakan, ya Khalid, kau ini berperang karena sorban, kau berperang karena Allah gitu ya. Kau mati-matian ngambil sorban gitu. Maka Khalid mengatakan, aku tidak berperang karena sorban gitu. Tapi di sorban itu ada tiga helai rambut Nabi. Aku khawatir 3 helai rambut Nabi itu dihinakan di tanah musuh. Jadi memang para sahabat seperti itu, karena dalam banyak riwayat itu kalau Rasul berwudu, maka bekas wudunya maka akan menjadi rebutan para sahabat. Bekas wudunya itu sampai hatta kadu yaktatilun, sampai mereka hampir perang untuk mengambil bekas wudu Nabi SAW. Tabaruk dengan bekas wudu Nabi. Bahkan kalau Rasul SAW meludah, akan ditangkap ludahnya, kemudian akan diusap-usap ke badannya. Bahkan Ummu Salamah terkadang menampung keringatnya Rasul, karena keringatnya Rasul itu sangat harum sekali. Ya memang dalam jasad Rasul itu ada keberkahan. Tapi sekali lagi bahwa jangan diyakini Rasul itu membawa kesembuhan. Itu hanya sebab saja mengambil berkah. Tidak lebih daripada itu, karena memang Allah sudah menetapkan berkah. Yang Allah tetapkan ada berkahnya, kita katakan ada berkahnya. Tapi kalau Allah tidak menentukan ada berkahnya, jangan tabaruk di situ. Pamannya di kuburan-kuburan wali-wali, datang ke kuburan wali-wali, kemudian mencari berkah di situ. Allah tidak pernah menurunkan berkah di situ. Atau kepada ulama-ulama atau tokoh-tokoh atau habib-habib tertentu yang mengklaim dia punya berkah gitu ya. Nah ini kan sampai ada orang yang mengatakan itu tisunya seorang habib itu lebih mahal dibandingkan harga mobil mewah itu katanya. Jadi bekas lap keringat tisunya tuh. Jadi kalau
seorang Habib habis ngelapin keringatnya gitu. Itu harganya itu melebihi mobil mewah itu tisunya itu karena ada keringatnya di situ. Nah ini gimana ceritanya kok bisa keringat Habib pula kan itu? Ya ini bukan oknum ya kan. Tapi yang jelas bahwa tidak ada keringat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keberkahan. Walaupun Anda mengaku cucunya Nabi sekalipun, ya karena Nabi saja yang punya, Rasul tidak pernah mengatakan kepada cucunya. Itu pun kalau benar kan gitu, dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpamanya tidak benar, setelah tes DNA rupanya ke Rusia semua kan itu, nggak ada yang ke Arab. Nah ini kan modal hidung mancung saja kan repot jadinya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dipahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Asma binti Abi Bakar tidak meyakini Rasul itu penyembuh. Sekali lagi ya, dia hanya mengambil baju itu untuk mengambil berkah saja, mengobati orang sakit. Itu maksudnya di sini. Wallahu alam. Ini diantara bab yang terakhir, hadis yang terakhir dalam bab Kitabul Libas, dan tentunya kita nanti masuk pada bab baru yang bicara tentang jenazah kalau tidak salah ya, Kitabu Al-Janazah. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup kita buka tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi larangan-larangan dalam berpakaian itu ada poin yang keempat yang Ustaz catat. Itu dimana Ustaz mengatakan Islam ya, memasukkan tangan di dalam pakaian sehingga tertutup jari seperti orang yang sedang buntung. Nah, bagaimana? Apakah ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan, Ustaz? Karena wanita itu ada sejenis mukena yang dia tangan itu masuk seperti ada sarungnya gitu, ada bentuk mukena-mukena itu yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang untuk mukena wanita yang jarinya itu masuk ke dalam pakaian itu, Ustaz? Yang kedua, soal mengikat rambut, Ustaz, ini jadi polemik. Apakah mengikat rambut ini larangan hanya khusus untuk laki-laki dan boleh untuk wanita? Karena wanita itu rambutnya ketika terurai dikhawatirkan saat sholat itu keluar dari mukenahnya atau jilbabnya gitu, Ustaz. Nah itu aja. Iya. Alhamdulillah, tentang masalah istimalus somma ini sebenarnya kan ilatnya jelas ulama itu kenapa dilarang. Karena akan menyempitkan gerakan sholat, itulah akan menyusahkan gerakan sholat, dan itu akan mengurangi tumakninah sebenarnya. Ya, tapi kalau ada mukena khusus bagi perempuan dan itu tidak mempengaruhi gerakan sholat, tidak ada masalah. Namanya dia agak lebar, pokoknya nggak mempengaruhi sama sekali. Ya takbir ya betul, tangannya di situ nggak kelipet gitu ya. Ataupun saat ruku, saat sujud pun nggak mempengaruhi. Karena intinya kenapa dilarang itu supaya gerak dalam sholat itu lapang. Sebab kalau dia dimasukkan itu geraknya susah nantinya. Sementara sholat itu perlu tumakninah, sholat itu perlu kehusyuan. Nah itu sebenarnya. Jadi nggak ada masalah ya kalau memang ada mukena khusus tetapi tidak menjadikan kita kikuk dalam menggerakkan badan ketika sholat. Wallahu a'lam. Adapun tentang mengikat rambut ini, memang ini larangan sebenarnya untuk laki-laki. Ya, larangan ini untuk laki-laki, bukan untuk kalangan perempuan. Karena bagaimanapun rambut perempuan berbeda dengan rambut laki-laki. Ini pun bagi rambut laki-laki yang panjang. Ya. Karena posisi rambut bagi laki-laki itu dia tidak tertutup oleh apapun, kecuali mungkin serban atau mungkin kopiah gitu ya. Dan yang tidak menggunakan serban dan kopiah tentu akan terurai di situ. Alasan para ulama kenapa tidak boleh kemudian diikat, biar ikut melaksanakan sujud. Ya, biar ikut melaksanakan sujud. Dan ini juga ada dalil bahwa dibolehkannya seseorang itu mengalas bantahan kepada orang yang katanya satu helai dua helai rambut ketika sujud, kalau menghalangi dahi itu dikatakan batal. Dulu ada keyakinan bahwa
kalau ada satu helai dua helai rambut gitu ya di dahi kemudian sujud, itu tidak sah sujudnya katanya. Justru Nabi SAW justru melarang tidak boleh mengikat rambut bagi laki-laki. Kalau tidak diikat otomatis kan rambutnya mesti ke depan kan itu ya. Jadi tidak benar keyakinan bahwa satu dua helai rambut yang ada di dahi ketika sujud membatalkan sujud, tidak. Justru sebaliknya, mengikat rambut bagi laki-laki itu sangat dianjurkan kalau dia ikat, tapi tidak sampai haram ya, sekali lagi dia makruh saja, tidak sampai kepada hukum haram ya, hanya makruh yang disebutkan oleh para ulama. Makanya di sini dijelaskan bahwa wa amma kaffu syi'ri faqala Ibnu Rajab, adapun mengikat rambut berkata Imam Ibnu Rajab, makruhun karahiyata tanzih, dia makruh hanya sekedar tanzihi saja, maknanya tidak sampai kepada haram ya. Walaupun ada sebagian ulama seperti yang dikatakan ahlu zahir mengatakan sampai kepada tingkat haram, tapi pendapat yang kuat tidak sampai kepada tingkat haram, tapi hanya sekedar makruh saja. Adapun hadisnya memang disebutkan dalam Sahih Muslim itu dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ra'a Abdullah ibn Harith. Jadi Abdullah ibn Abbas melihat Abdullah ibn Harith dia salat sementara rambutnya diikat. Maka kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan, bukankah Nabi SAW melarang? Maka dia mengatakan, malaka wa syi'ri, apa urusan rambut-rambutku katanya. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktufun ya. Maka permisalan seperti ini, kata Abdullah ibn Abbas, seperti orang yang sholat maktuf. Orang yang sholat tidak maktuf ini orang yang sholat tidak akan membawa khusyuan karena disuruh untuk melepas semua anggota badan termasuk rambut biar ikut sujud semuanya. Jadi dari sini para sahabat juga saling mengingkari satu dengan yang lainnya ketika ada seorang sahabat yang mengikat rambutnya, gitu maksudnya. Dari sini maka hanya apakah juga mencakup perempuan, wallahu alam. Setahu saya ini hanya berkenaan dengan laki-laki saja. Cuman perempuan itu dilarang tidak boleh mengikat di atas kepala sehingga membentuk punuk unta. Kan memang digelung di sini diikat, kemudian ibu pakai mukena sehingga nampak seperti punuk, itu yang tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang, itu tidak boleh menyerupai punuk-punuk unta. Ya kalau ngikatnya biasa saja di sini, tidak nampak tonjolannya di sini, ya tidak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Apa misalnya satu lagi yang pertanyaan tentang melipat pakaian ini Ustaz. Beliau ini menanyakan kalau laki-laki yang sering kita lihat melipat pakaian itu kan dilarang dalam Islam. Nah, bagaimana, apakah larangan ini sampai membatalkan sholatnya atau tidak Ustaz? Tidak membatalkan sholat. Larangan-larangan ini tidak membatalkan sholat karena hukumnya berselisih ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan itu tidak membatalkan sholat. Tetapi walaupun tidak membatalkan sholat, tapi karena dia masuk dalam larangan sehingga bisa mengurangi kesempurnaan, otomatis mengurangi pahala juga karena dia masuk pada perkara-perkara yang dilarang ya. Wallahu a'lam. Ustaz, itu ada 3 buah hadiah Ustaz yang dibagikan Ustaz dengan memberi kuis. Oh ya, lupa. Taib, ini ada pertanyaan dengan hadiah hadis Arba'in Nawawi. Pertama, tadi di awal dijelaskan ada warna dalam pakaian yang dilarang. Warna apa, kemudian apa alasannya? Silakan. Yaitu usfur dan zafaron.
Itu bahannya? Iya, bahannya yaitu warna merah, Ustaz. Alasannya sama seperti wanita. Tasyabuh dengan wanita. Ahsan. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang sudah kita bahas tadi tentang ada beberapa pakaian yang dilarang, tidak boleh dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Sebutkan 3 saja larangan berpakaian yang tidak dibolehkan dipakai. Pakaian apa saja? 3 saja. Yang ada gambar makhluk bernyawa. 1. Terus warna isbal sama apa? Gak nyatat. Laki-laki yang menyukai perempuan. Ahsan, Masya Allah. Dapat anjuran dan keutamaan dagang. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang Asma binti Abi Bakar. Ketika dia mengambil pakaian Nabi dari rumah Aisyah yang sudah meninggal, kemudian dijadikan tabarruk, dijadikan berkah. Ya. Pertanyaannya, boleh tidak seseorang mengambil berkah dari pakaian Nabi dan apa alasannya? Untuk mengambil keberkahan boleh, Ustaz, tapi tidak boleh mengatakan bahwa sembuh itu karena pakaian Nabi, tapi sembuh itu dari Allah. Ahsan, ya. Jadi hanya dijadikan sebab bukan tujuan, ya. Iya, ini tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.